pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di depan pendopo Kabupaten Banyuwangi. Saya Banyuwangi bersama Solepati, Megidia, Mbak Bejo. Nah, akan mengajak pemirsa untuk mengetahui penelusuran tentang sejarah pendopo Banyuwangi. Seperti apa? Ya, penasaran pasti ya? Ikuti ya. Sini, mangga Mbak. Pendopo Banyuwangi. Terletak di tengah kota Banyuwangi, pendopo ini menyimpan banyak rahasia dan cerita mistis. Konon orang yang ingin merenovasi pendopo ini akan sakit secara tiba-tiba. Di pendopo ini juga sering ada penampakan ular berkepala manusia yang konon mengelilingi pendopo ini. Menurut cerita, di pendopo ini terdapat beberapa benda pusaka peninggalan para leluhur di Banyuwangi. Seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul kali ini? Tunggu saat lagi. Mau nanya nih Pak Bud, asal-usul pendopo ini apa? Gimana nih? Ya, pendopo ini sebenarnya adalah salah satu gedung, bukan hanya simbol tempatnya bupati, tapi ini penuh sejarah ya. Bahkan menurut sejarah orang kuno, tempat ini adalah tempat yang sakral. Sehingga merubah gedung ini pun juga perlu hati-hati. Gitu kan? Ya. Mungkin bisa saya terangkan, kebiasaan orang Banyuwangi itu mesti pakai saat, pakai power. Coba Mbak ini dilihat di atas. Jadi ada melihat ada satu power, ada satu kekuatan. Saya juga melihat kan. Kali ini pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, kayaknya lebih bagus lagi kalau kita agak masuk ke dalam, karena energinya di sini sangat kuat sekali nih. Positifnya lebih banyak, negatifnya ada di depan saya semua. Seperti apa? Ayo ke dalam, monggo. Lebih luas. Ya. Ini adalah salah satu titik ya yang cukup penting di dalam pendopo dan oleh para orang tua Mas Tukul untuk merenov pendopo ini kan sudah direnov dulu. Yang sebenarnya ini sudah tidak sesuai bentuk aslinya. Tetapi konon ketika akan merenov tidak kuat untuk memindah ini. Kang Solepati dan Mbak Bejo serta Megi nih, apa yang dirasakan di pendopo ini? Mungkin kalau saya melihat dari kita masuk di pintu gerbang pendopo Kabupaten Banyuwangi ini memang ini tinggalan dari leluhur yang jelas seperti itu Mas. Jadi simbol naga, simbol apa itu pun sudah bisa menyatu di kota Banyuwangi ini Mas. Halo Kang Solepati. Jadi saya lihat semua ditanamin pusaka-pusaka yang sangat luar biasa kesaktiannya. Di situ di pohon itu juga saya melihat ada pusaka keris yang lot 7 ya. Mungkin sini juga iya, di depan sini juga. Iya. Dan di atas juga ada cakra. Wah, banyak sekali dan kesaktiannya luar biasa. Kalau dari Mbak Megi sendiri? Kalau aku sih tertarik banget Mas dengan ornamen-ornamen di sini. Apalagi sebetulnya aku punya kejadian mistik ya Mas. Jadi dulu waktu di rumah tuh kayak gini percis Mas. Orang tua dulu ngasih tahu kalau tidur di bawah apa sih namanya caga gitu ya. Apa ya, ulo-ulo kok boleh ya? Itu tuh nggak boleh Mas. Gitu. Jadi pernah kakakku tidur di bawah sini, dibangunin sama yang simbol Rep-repnya gitu. Nah, pemirsa, sangat luar biasa. Memang ini jujur nih ya. Tadi begitu masuk belum teks, itu dingin. Tapi setelah kita membahas ini agak aroma panasnya mulai muncul. Ini Pak Bupati itu sudah merasakan kayak gitu. Saya juga merasakan. Jadi magnetnya itu magnet yang sangat luar biasa. Powernya sangat luar biasa. Pak, ini Pak, bener nggak sih kalau dulu di sini ada gamelan yang sering berbunyi sendiri? Ini gimana ceritanya? Iya. Kalau saya sih alhamdulillah sekarang sudah nggak ada, tetapi dari cerita-cerita dulu memang sering ada yang bunyi sendiri. Bahkan di kamar-kamar di dalam itu dulu termasuk angker, sehingga dulu banyak kadang pintu itu buka sendiri. Tuh. Terus kadang orang yang kira-kira pikirannya kalau masuk ke pendopo ini aneh-aneh gitu ya, tidur di sini ada yang sempat dipindah ke belakang. Bangun-bangun sudah di belakang misalnya. Wah, nah kira-kira gitu. Wah, nah pemirsa, ini sepertinya penasaran nih. Tapi kayaknya tim saya akan menelusuri
energi-energi yang ada sekitar sini. Dan Bapak boleh nggak nih saya dengan Mbak Bejo serta Kang Soleh serta Megi penelusuran di sini nih? Oh, monggo. Ya. Dengan senang hati, monggo. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih. Abu Bati, salam hormat dari keluarga. Pemirsa, tim Mister Tukul Jalan-Jalan akan menelusuri pendopo yang ada di sekitar sini. Di mana yang akan pertama ditelusuri? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, Mister Tukul, Mbah Bejo, Soleh Pati, dan Megi Dias masih melakukan penelusuran di Pendopo Banyuwangi. Kali ini mereka akan menelusuri sumur yang ada kaitannya dengan asal-usul kota Banyuwangi, yaitu cerita tentang Sri Tanjung dan Sidopekso. Konon sumur yang berada di Pendopo Bupati ini merupakan tempat di mana jenazah Sri Tanjung ditemukan. Dan konon Sidopekso sering menampakkan diri di tempat ini dan meratapi kepergian sang istri. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, mungkin Mbak Bejo bisa menceritakan asal-usul sumur ini, Mbak. Banyuwangi dulunya ada 2 keluarga, yang satu keluarga ini salah paham, Mas. Jadi dikira selingkuh, padahal enggak, Mas. Suaminya enggak percaya. Terus sampai dia membuktikan kalau saya itu masih benar-benar suci, satu orang dengan suami saya. Terus dia langsung masuk ke kali. Kalau enggak percaya, kalau saya mati, kali yang ada di sini itu akan bau aroma wangi. Terus sampai beliaunya meninggal benar, itu namanya Sekar Tanjung waktu itu. Terus aroma wangi berarti si istrinya itu tidak melakukan hal-hal yang diperkirakan oleh suaminya. Betul sekali, Mas. Jadi terus ada akses, sebenarnya enggak di sini, Mas, cuman akses masuknya ke sini, Mas. Ada kalinya di sebelah ujung sana, Mas. Itu seperti itu. Ya, mungkin dari Kang Soleh. Dari penglihatan Mbak Bejo, benar juga. Nah, sini saya temukan bahwa sosok itu perempuan yang sangat cantik banget, dan sering duduk gitu, Mas. Dan ketika seorang Raden itu kangen, dia akan ada penyesalan. Mungkin bisa seminggu ketika malam Jumat bisa ziarah ke sini atau ingin melihat sesuatu yang memang dikangenin. Mbak Bejo dan Kang Soleh ini mungkin bisa berkomunikasi dengan sosok yang, maaf nih, penunggu yang ada di sini nih. Jadi ketika saya komunikasi, Mbak Bejo juga di situ, saya di sini. Ketika saya komunikasi itu terjadi benturan yang sangat biasa, Mas. Muter terus. Itu saya sikapi bahwa ketika terjadi pembunuhan itu airnya sangat deras sekali dan keluarlah aroma wangi. Itu yang saya temukan seperti itu. Halo Mbak Bejo, monggo. Ya, betul yang dikatakan Kang Soleh tadi. Arusnya putaran pusaran air tadi berada di sini, Mas. Jadi suaminya itu sering sekali berada di sebelah ini, di bawah pohon belimbing itu tadi, Mas. Jadi sering sekali dia muncul dari situ menunggu penyesalan sama ini istrinya tadi. Pemirsa, penelusuran tim Mister Tukul di Pendopo atau Rumah Dinas Bupati Banyuwangi mengingatkan penelusuran tim Mister Tukul saat berada di kantor mantan Wali Kota Solo, Jokowi. Mengapa kantor dinas para bupati ini tersimpan cerita mistis? Kita lihat lagi cuplikan Mister Tukul saat penelusuran di kantor mantan Wali Kota Solo, Jokowi berikut ini. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di kota Solo, dan lebih tepatnya saya di rumah dinasnya Wali Kota Solo yang sangat terkenal sekali. Dan menurut dari orang-orang di sekitar sini, bahwa di rumah dinas ini ada sesuatu energi yang bikin bulu kuduk merinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Desa, kayaknya ruangan ini orang-orang yang ada di belakang atau mungkin lagi sibuk, jadi nggak tahu. Tapi paling tidak kita udah permisi, tapi kita lihat-lihat lokasi-lokasi. Yang penting dari tim kami sudah diizinkan untuk datang ke sini. Ruangan ini menurut ceritanya ini tempat transitnya Bung Karno. Gambarnya beliau tuh mungkin aku nggak enak mau ngomong. Ini luar biasa kan, kembang tapi bisa berbentuk seperti lembaga, luar biasa. Nah, bisa sepertinya beliau udah ada di belakang. Tanya-tanya yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kok? Baik. Alhamdulillah. Sekali Pak. Luar biasa ini. Nah, pengen nanya-nanya nih Pak Joko. Kesibukannya Pak Joko apa aja nih? Karena kalau pas weekend kesibukan ya, kalau kesibukan di sini ya biasalah. Kalau kita ke kantor paling 1 jam, setelah itu ke pasar, ke Tanggul, ke bantaran sungai, gitu aja. Ke kampung-kampung, ke RT, ke RW. Udah lihat-lihat aja lah, jalan-jalan di situ aja. Ya, gimana? Ini konon dari tim kami, Mr. Tuko jalan-jalan, baca salah satu internet. Katanya di rumah dinasnya Bapak ini katanya ada kayak energi-energi yang negatif. Itu Pak, benar Pak? Ceritanya gitu. Jadi masyarakat di Solo ini tahunya Loji Gandrung ini, rumah dinas wali kota ini yang dibangun 220 tahun yang lalu, dimiliki Belanda, kemudian dibeli untuk presiden, kemudian diambil alih, sekarang habiskan untuk wali kota. Ceritanya memang di sini angker banget. Ceritanya angker, Diantar siapa Pak? tapi lebih angker Mas Joko ya. Kalau tidur di sini tambah 1 berarti. Tambah bahaya. Angkernya. Tapi Bapak Ceritanya benar, ceritanya masyarakat di sini angker, kemudian banyak pembantu kita juga sering muncul penampakan. Tapi saya 7 tahun merintih. 7 tahun di sini enggak. Ini terus yang dikatakan oleh pembantu karena ini apa sosoknya ini Pak? Ini yang banyak. Mereka bilang yang banyak itu noni Belanda. Bule Belanda. Yang katanya paling sering muncul sosok itu yang sebelah mana? Banyak. Ada yang di pojok sana, ada yang di ini 2 pohon ini, pohon mangga ini paling tua nih. Mangga sama stroberi paling tua. Ya sering di situ. Nah, kalau kamarnya yang pernah ditransit ya Karno. Oh ya, di sini ada kamarnya Bung Karno. Itu sudah 57 tahun. Nggak ada yang berani pakai. Itu kalau pagi hanya kita bersihkan, sore dibersihkan, kita pelihara, tapi nggak ada yang berani pakai. Apalagi tidur di situ nggak ada yang berani. Termasuk saya. Kenapa nggak berani? Ada apa ya? Aura. Ada sesuatu, ada aura yang berat gitu kalau masuk. Kalau masuknya malam dan sendiri akan kelihatan. Bisa ingin mencoba atau bagaimana malam-malam masuk di ruangannya yang dulu pernah di tempat milik Bung Karno. Tapi mungkin positif, kekuatannya luar biasa. Pemirsa, sebelum ke tempat selanjutnya, ternyata Mbah Bejo dan Solepati melakukan penelusuran ke sebuah makam Raja Blambangan, yaitu Prabu Tawang Alun. Bagaimanakah penelusuran mereka berdua? Tunggu sesaat lagi. Pemirsa, tak jauh dari kota Banyuwangi terdapat sebuah petilasan dari Prabu Tawang Alun. Petilasan ini dahulu digunakan sebagai tempat persemedian Prabu Tawang Alun. Beliau sendiri merupakan pendiri atau cikal bakal dari kota Banyuwangi.
Dari petilasan ini konon sering terdengar suara auman seekor macan. Menurut sejarah, dahulu ketika Prabu Tawang Alun sedang bersemedi di Wowoboyo, tiba-tiba muncullah 2 ekor macan putih. Dan Prabu Tawang Alun diminta untuk menungganginya. Akhirnya macan putih pun konon menjadi pengawal setia, sekaligus kendaraan Prabu Tawang Alun. Nah pemirsa, kira-kira misteri apa yang terungkap oleh Mbah Bejo dan Soleh Pati? Kalau yang saya rasakan, Mbah, memang ini suasana ini memang sangat sakral. Dari titik yang kita duduk atau berdiri di sini ini kurang lebih 2 kilo. Kita ke sana 2 kilo, kita ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Itu merupakan bekas singgasana dan disakralkan di sini. Dan ketika kita masuk, tadi ada aungan. Iya betul. Sebelah kanan dan kiri. Iya. Walau alam sosok apa itu mungkin kita penasaran. Kita lanjut ke sana aja. Iya. Ada apa sih sebenarnya yang ada di sini, ceritanya bagaimana? Dari caranya wilayah sini itu bisa dikatakan dulu di zaman dulu itu ada kerajaan namanya Kerajaan Macan Putih. Ini rajanya Gusti Prabu Tawang Alun. Nah, dulunya sebelum di sini di wilayah Kedaung namanya daerah Rogo Jampi, di Alian sana ada sebuah kerajaan besar yang rajanya Raja Tanpa Uni namanya ya. Raja tanpa Uni. Iya. Raja tanpa Uno, tanpa Uni. Yang raja tersebut memang namanya tidak jelas kan gitu kan. Iya. Sepertinya kalau istilah bahasa Jawa, raja yang tidak mau disebutkan namanya yang gitu, tidak punya simbol itu. Nah, Raja Tanpa Uno, tanpa Uni tadi mempunyai 5 orang anak, diantaranya Kanjeng Sinuwun Gusti Prabu Tawang Alun ini. Nah, kalau tempat ini tuh dulunya apa, Mbak? Ya, jadi di tempat beliau bersemedi sekaligus moksa. Moksanya di sini. Pak Nur boleh tanya ya? Boleh. Selama Pak Nur menjadi kuncen di sini, pernah terjadi kejadian apa Pak Nur di sini? Sebelumnya saya sudah dikasih bahwa di negara kita ini akan terjadi sesuatu. Jadi huru hara. Ya huru hara. Kamu sebagai rakyat kecil tidak usah ikut ambil bagian, tenang aja, diam aja. Nah, tidak lama kemudian ini daun ringin di depan ini habis ini. Satu helai saya nggak ada. Selain kejadian-kejadian aneh yang ada di sini, mungkin salah satunya penampakan, mungkin kejadian-kejadian ganjil, mungkin seperti itu. Ya, yang pertama saya pada waktu punya tamu dari Balikpapan di sini, jadi 4 orang. Tapi saya sebelah sana, sementara di luar kelden ini ada sesosok yang berbusana ala Jogja itu ya, yang pakai udel, bajunya gitu ya. Gitu ya. Jadi pakai udel, pakai baju galur itu Mbah, gitu ya. Dia fish itu ala India Arab. Beliaunya itu. Oke, syukron kasiron Pak Nur, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di rumah semua, seluruh dunia gaib dan dunia nyata. Oke pemirsa, saya dan Mbak Bejo akan terus menelusuri dan akan ketemu Mas Tukul untuk menguak tragedi Ingke. Oke. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di Monumen Bela Diri, yaitu sebuah monumen tragedi musibah yang menimpa para karateka tahun 82. Ngomong-ngomong kayak Mbak Bejo dan Kang Soleh Pati ini jangan-jangan dia penelusuran sendiri di pantai itu ya? Iya, kemana sih mereka? Nah pemirsa, seperti apa atmosfer atau energi di Pantai Muara itu?
Jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan dan ikuti saya sambil video klip ke belakang. Pemirsa, masih ingatkah Anda pada sebuah tragedi kelompok ahli bela diri yang memakan nyawa korban sebanyak 26 orang pada tahun 1982? Peristiwa itu terjadi di sebuah pantai saat para ahli bela diri melakukan ujian kenaikan sabuk. Para ahli bela diri ini kemudian menyusuri bibir pantai. Menurut cerita, secara tiba-tiba pasir yang diinjak mereka bergoyang dan membuat mereka semua tenggelam dan hanyut ke pantai. Tak ada seorang pun yang berhasil menyelamatkan diri. Konon menurut cerita, di pantai yang telah merenggut 26 nyawa para ahli bela diri ini sering terjadi hal-hal di luar logika. Seperti terdapat kerajaan laut yang sering meminta tumbal. Nah pemirsa, apa yang terjadi dengan salah satu kru Mister Tukul ini sampai ia hilang kendali? Saksikan penelusuran tim Mister Tukul sesaat lagi. Ini kemana aja Ustaz? Tadi saya Ya, kemana tadi? dari mana lupa tadi Pak? Dari Tawang Malun. Ya, itu putih. Tahu banget tadi saya masalah nasi. Ya, Pak Gufron, maaf, Ya. ini kalau boleh tahu ini tempat apa nih? Kayak suasana sangat mencekam sekali ini. Dulu ceritanya pada tahun 1982 di sini terjadi tenggelamnya sekitar 40 murid-murid Inkai. Waktu mau ujian nyebrang di muara itu, pertama lautnya segini, tahunya di tengah jalan, laut ini pasirnya kayak gerak gitu, hanya di gulung pasir. Saksi mata yang pertama itu pelatih, namanya Pak Amin gitu. Itu datang, dia terlambat datangnya, untungnya terlambat. Waktu datang dia datang, wah mungkin saya terlambat ini. Tidak tahunya habis 25 menit ada tangan gini-gini. Nah, ya itu mulai dari situ dah. Langsung korban berjatuhan banyak tenggelam. Pemirsa kayak penasaran seperti apa pinggiran pantai atau muara ini. Mungkin Kang Soleh Pati bersama Mbak Bejo akan beserta Pak Gufron saya berdoa semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, kita ikuti terus. Monggo. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, saat Mister Tukul, Mbah Bejo, Soleh Pati, dan Megi Dias ingin melakukan penelusuran di rawa, tiba-tiba mereka mencium bau menyengat dan merasakan energi yang berbeda dari biasanya. Pemirsa, tempatnya sangat jauh dan banyak rumput-rumput panjang. Jadi kondisinya memang sangat mencekam. Lagian juga banyak hilang-hilang yang berserakan dan jalannya sempit banget, cuma satu jalan setapak itu. Gimana Megi perasaannya? Itu semakin kesini semakin mencekam dan bau, Mas. Ya, benar. Bau. Ketika kita, iya. Gimana? Mau kamu teruskan? Iya terus. Nah, bisa Mister Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya sudah berada di tempat kejadian musibah para karateka. Sangat luar biasa sekali. Begitu masuk di sini aja ilalang sangat tinggi-tinggi. Dan tadi begitu masuk kurang lebih 25 meter aroma yang not smells good ya, itu menyengat ya. Mungkin Mbak Megi, Mbah Bejo dan Kang Soleh ini sudah bisa merasakan apa yang ada di sekitar sini. Monggo dari Mbak Megi dulu mungkin. Itu tadi pas mau masuk sini, Mas. Nggak sengaja kayak ngeliat orang duduk tuh di situ yang ada deket batu-batuan situ. Duduknya ini begini, maaf ya Mas. Begitu sambil jongkok di depan. Siapa ada Pak Gufron? Insya Allah kalau yang duduk situ berdasarkan itu bukan jadi korbannya, ini bukan. Iya. Insya Allah itu memang di sini para nelayan kadang ketemu orang kayak jalan pada balik itu dari sana ke sana gitu. Kang Soleh Pati. Ya, kalau saya lihat Mas tadi katakan minta tumbal. Wah, dari kehidupan alas Purwo yang masih ada hubungannya dengan pantai selatan, ini dekat sekali Mas. Kita nggak masuk akal. Kita
Inka itu tidak ke laut, tapi ini cuma muara atau kali kecil. Iya. Dan itu bisa terjadi huru-hara yang sangat luar biasa ketika mereka digulung pasir. Terus saya lihat ada tembusannya ke Alas Purwo. Kalau dari Mbah Bejo nih monggo nih. Bicara lagi untuk menggali apa yang ada di sini, kita semuanya doakan kami. Oke, doakan dulu dan kita mengucapkan permisi lah istilahnya lah. Monggo Mbah Bejo dipimpin untuk semua yang kena musibah ini. Betul sekali Mas, saya dengar juga tolongan pada minta tolong yang terdengar di telinga saya. Yang dikatakan Akang tadi benar, karena di sini ada garis yang tidak bisa dipisahkan. Itu sendiri ada pusaran yang ada di sini. Cuman ada, masih sekarang masih ada. Jadi kalau memang itu di hari-hari tertentu atau di tahun-tahun tertentu yang pas dengan tabrakan dengan Alas Purwo ini akan kesedot, akan ketarik ke sana Mas. Jadi itu sendiri memang beberapa tahun mungkin di daerah, bukan di sini, mungkin di daerah, ya pokoknya sepanjang pantai ini itu mesti seperti itu. Ya, insya Allah akan korban. Ya. Sosoknya seperti apa ini yang terlihat di tempat ini? Ya, kalau saya dari awal melihat kayak garu Mas. Kayak garu ini jalan garu kalau orang Jawa itu garu ngerok gitu. Ya, jadi kalau yang kena lain ya mungkin nggak kena, tapi kalau yang kena ini pasti ketarik. Ya. Berdasarkan yang saya lihat Mas Betul ya. Kalau di sini sebelah sini, ini bisa dikatakan kerajaannya hantu laut. Gitu. Nah, ini memang tembusnya ke Alas Purwo sana. Gitu. Bisa dikatakan umpama Alas Purwo itu pintu depan, ini dapur. Gitu. Iya. Maaf nih, ini maaf. Biasanya pantai kan agak hangat ya, lembab ini. Maaf, ini udara udah mulai agak kena dingin ya, mulai ya. Benar Mas? Mantap ya. Ini mulai dari kaki boleh tahu. Bawah. Aku dari sini. Bawah loh. Mbah Bejo dan Kang Soleh. Apa bisa diceritain tentang kerajaan jin laut nih? Apa yang dilihat? Ya, masih ada hubungan dengan Alas Purwo semua. Dari kerajaan jin itu pusatnya di Alas Purwo sebenarnya. Jadi seseorang yang masuk atau pengembara yang masuk ke Alas Purwo itu rata-rata nggak bisa pulang Mas. Tidak masuk lokasi, mau balik pulang itu susah, setengah mati. Kalau dari Mbah Bejo nih, Belakang sana itu semakin besar Mas, semakin besar ya. Suara-suara yang dari terdengar Alas tadi, Purwo, ya, terdengar. Mungkin kalau yang melihat ini banyak sekali, jadi ratusan jin, ratusan setan itu masuk ke sini Mas, masuk ke daerah sini. Mungkin saya tambahin Mbah, bukan hanya di situ aja yang dari kerajaan Alas Purwo. Jadi laut pantai selatan yang tadi baunya meneng seperti ubi, ya itu udah pada bertatangan. Kita ini udah dikepung Mas. Kalau boleh tahu nih, Mbah Bejo dan Kang Soleh Pandi, coba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini Mbah. Ya. Monggo. Tiba-tiba saja salah satu kru dari Mr. Tukul mengalami serangan hebat dari sosok makhluk astral yang merasuki tubuhnya. Assalamualaikum Duit. Assalamualaikum Duit. Siapa kamu? Dari mana kamu asalnya? Dari mana? Dari mana? Menunggu di sini. Lagi nggak misteri di sini berada apa? Dari mana? Oh, Bapak Pantai Selatan.
Oke pemirsa, kayaknya ini ada situasi yang sangat trouble banget ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama di sini ya. Mbak Bejo dan Kang Solepati ini sebetulnya apa nih? Kayaknya kok nggak seperti biasanya kita syuting seperti ini. Artinya kita hadapinya kan biasa-biasa aja, ini kayak terlalu Mbak. Yang terakhir banget ketika saya komunikasi di sebelah kanan dan Mbak Bejo di sebelah kiri itu berbondong-bondong Mas. Ya. Dari kalau saya lihat dari kerajaan Pandai Selatan itu baru sekali. Ya. Banyak banget naik kuda. Ya. Di atas laut. Makanya saya langsung teriak-teriak, awas. Itu banyak banget yang mampir ke sini. Makanya saya bilang, Mbak di belakang Mbak Megi. Nah di situ ada temennya Megi. Ya, kalau Mbak Bejo sendiri, Sebenarnya kita pengen dari semuanya, biar aman kan. Namun dari prajurit ini nggak mau tahu lah. Kita di sini nggak mau tahu. Jadi tadi sudah sebelum makan kita sudah tanya, itu sendiri sudah banyak sekali angin apa yang datang dari itu. Bisa kayaknya Mbak Bejo dan Kang Solepati akan memvisualkan melalui lukisan. Seperti apa yang akan dilukis Mbak Bejo dan Kang Solepati. Dan kemana-mana saya suka terus Mister Tukul jalan-jalan. Tolong bantu, ada pergerakan di sana. Pergerakan, awas, hati-hati. Tiba-tiba saja para pelukis mendapat serangan dari makhluk gaib yang berada di sekitar pantai. Apa yang terjadi hingga membuat salah satu pelukis harus dibentengi dengan sebuah cakra? Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan sangat luar biasa sekali lukisannya ini. Dan tapi sebelum kita membahas lukisan Mbah Bejo dan Kang Ustadz Solepati, kita mau nanya-nanya ke Mas Gufron dulu. Kenapa tadi Kang Solepati ke sana, Mbah Bejo ke sana, terus Mas Gufron ke sana tuh maksudnya apa nih? Ada apa nih? Ini Mas Betul, tadi itu waktu kejadian itu dari sana sudah Ya. dari sana semua. Ya. Hanya Mbak Bejo kan ngadeng di sana. Ya. Saya ngadeng di sana. Yang dari sana datang semua ribuan yang datang gitu. Ya. Menyerbu ke sini semua. Ya. Terus Mbak Megi kok nggak boleh menghadap sana tuh kenapa tuh? Ini Harus ada sana tuh ada apa ya? tadi itu ada perempuan yang berdiri Mas Betul ya. Ya. Nah, itu sudah mengincar Mbak Megi gitu. Karena Mbak Megi menghalangi sini terus gitu. Akhirnya saya ngomong sama Mbak Megi lebih baik ngadep ke sana gitu. Pantesan tadi kok kuping aku kayak berdengung gitu, Mas. Iya, karena sudah serangan pertama itu. Oh, gitu.
Kalau Mbak Megi sendiri apa nih yang dirasakan tadi? Itu Mas, aku lupa nyeritain ke Mas Tukul. Kalau tadi yang aku lihat itu, menurut analisanya Mas Pak Gufron tuh sejenis apa sih tadi, jin ya Mas ya? Yang bentuknya iya gitu tadi. Ternyata itu. Oke, kalau gitu saya sekarang ke Mbah Bejo dan Kang Soleh. Gimana? Sepertinya berat sekali dan tadi ada yang dilukis di punggungnya itu, para pelukisnya gimana nih maksudnya? Monggo Kang Repati dulu. Semua alhamdulillah dari pertolongan Allah SWT akhirnya terselesaikan Mas, bisa melukis dengan selesai. Masih kendala yang begitu sangat menakutkan ya. Dari analisa riwayat yang saya tangkap ketika saya melukis, sebenarnya dari ada yang kesurupan tadi, sebenarnya kita harus segera pulang. Ya betul. Cuman ada satu hal yang belum di sini terselesaikan dengan lukisan yang belum diselesaikan, makanya kita paksa sedikit. Tapi akhirnya terjadi insiden yang menakutkan yang kita tidak menunggu hasilnya seperti itu. Nah, ketika terjadi huru hara itu sebenarnya ketika saya melukis ini Alas Purwo yang sebelah sana. Alas Purwo ini bukan alas, tapi ini ada kerajaan jin yang memang sangat angker dan luar biasa menakutkan sekali. Ini saya gambarkan, saya lukiskan ketika saya itu melihat seperti ini, dan ini kerajaan Ratu Batu Selatan yang di sana. Cuman lihat samar, saya lihat cuma satu titik aja Mas. Jadi dan satu titik itu bersinar. Makanya saya lihat dan lukisannya pun seperti ini yang saya lihat, saya tangkap. Nah, di antara Alas Purwo dan Ratu Pantai Selatan di sana itu, ini terjadi huru hara atau di sini yang sangat mengharu-birukan di warga Banyuwangi, inilah Laut Merah. Terjadinya insiden Inkai. Oke, kalau dari Mbah Bejo sendiri nih, Mbah, monggo Mbah. Mungkin saat sini Mas Tukul dan bersama ini ada di sini. Sebenarnya sudah kita garis semuanya. Tapi tetap aja semuanya ada lengahnya. Di sini banyak sekali, ini sebenarnya masih 60% ya Kang. Jadi semuanya 60% semuanya. Biasa sekali ya. 60%. Jadi belum bisa apa-apa karena kalau kita paksakan mungkin kita kuat sama akan kuat, mungkin kasihan dengan yang lainnya benturannya sangat luar biasa Mbak. Seperti itu Mas. Jadi kalau yang di punggung dilukis itu apa Mbak? Itu cakra untuk mengeluarkan itu. Jadi lukisan ini memang saya timbulkan dari situ, sudah keluarkan Mas. Oke, Pak Gufron, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita dapat serangan dari mana? Selain dari makhluk-makhluk kayak di sini, kalau saya lihat itu ada yang hitungannya jahil sama kita gitu. Dengan keberadaan kita itu jahil gitu. Akhirnya dia juga ikut nyerang juga gitu. Padahal alhamdulillah serangannya itu udah sampai penuh, cuma diikuti sama gaib gitu. Oh iya, benturan aja ya energinya ya. Oke, jadi hasilnya bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Kalau gitu saya ucapin terima kasih. Sama-sama. Salam hormat buat keluarga semuanya. Saya ngucapin terima kasih untuk semua warga yang ada di sini, dan terima kasih kepada Bapak Bupati dan beserta jajarannya dan para tim yang selalu kemarin 3 hari menemani kami, membackup kami. Terima kasih. Mungkin kalau ada tutur kata bahasa saya mohon maaf yang kurang berkenan, tapi yang ambil sisi positifnya dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang sangat kita tunggu-tunggu, yang mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa dan mempunyai sesuatu yang sangat misteri di balik itu, tapi tetap dilihat dari segi budayanya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.